Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardi, guru PJOK di SMP Taruna Jaya 1 Surabaya, sekaligus mahasiswa PPG guru tertentu tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Surya Kencana Cianjur dengan nomor induk mahasiswa 869064325389. Pada hari ini tanggal 11 November tahun 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SMP Taruna Jaya 1 Surabaya untuk uji kinerja pada kelas 7 dengan materi kebugaran jasmani. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Alhamdulillah. Jadi di pagi hari yang cerah ini kita akan belajar di dalam ruangan dulu, karena masih terkendala hujan di luar, cuaca yang buruk. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa, monggo dipimpin oleh Mbak Raya, monggo. Semuanya sehat? Sudah makan semuanya? Alhamdulillah. Poldan absen dulu ya. Oke. Jadi poldan absen kalian dulu. Nanti absennya menggunakan angka menjawabnya. Menggunakan penalaran. Jadi gini, angka 1 menunjukkan kemarin kita sudah belajar tentang yang namanya olahraga secara singkat. Di minggu pertama kegiatan sehari-hari mulai dari pagi sampai sore itu sekolah, terus sore sampai malam kegiatannya banyak seperti ngaji, belajar, lalu membersihkan rumah. Itu perbedaan dari strength dan endurance. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Ya. Gerakan push up yang benar. Ya, gerakan push up yang benar. Bentar. Mana tadi? Strength. Habis ini poldan bagi kelompok langsung berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Bisa? Oke. Kelompok 1. Ingat, kelompok 1. Ada Tara, ada Abdur, ada Cinta, ada Elia. Kelompok 2 ada Maula, ada Vicky, ada Kalila, ada Sela. Kelompok 3 ada Rehan, ada Baim, ada Fani, dan juga Amel. Habis ini kita langsung praktek. Semuanya berdiri. Bisa berdiri? Oke. Bisa dipimpin satu orang untuk pemanasan? Ya, pakai pemanasan dinamis saja Mas ya. Poldan akan ikut pemanasan juga. Oke. Dimulai 1 kali 8 aja Mas. Oke, yuk mulai. 3 4 Oke. 4 5 6 7 8. Oke, gimana lagi? Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8. Gimana lagi? Oke, yuk mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8. Gimana lagi? Oke ya, yuk mulai. 1 2 3. Kita lihat atraksinya. Yuk bisa dimulai. Oke, mutar. Seru ini kelihatannya. Mutar ke sini Mas, jangan jauh-jauh Mas. Sini Mas. Nah, anterin dia kembali ke rumahnya. Sini. Oke, sudah cukup. Kembali ke barisannya. Berdiri lagi. Oke. Yang kedua, kita cari orang kedua yang bisa kita ajak untuk gendong-gendongan. Instruksinya adalah semua jongkok. Ono maneng. Ada lagi yang kena hukum, gak fokus ini. Menunjukkan bahwa kurang fokus. Ayo Mas, kamu itu gimana sih? Oke, ada yang mau digendong sama dia? Ada yang mau? Mas Rehan mau digendong sama dia? Oke, boleh.
Muter lewat sana Mas, diantar pulang ke sana Mas Rehannya. Oke, ya, oke, semuanya jongkok kita lihat. Cukup seru kelihatannya. Kita bikin program sederhana. Kita bikin program sederhana untuk apa? Untuk apa? Untuk melatih kebugaran kita. Biar kita tahu, oh ternyata kebugaran kita sampai segini ya. Kita semua ternyata masih lemah. Atau emang kita sudah lebih kuat dari sebelumnya. Kita lihat habis ini. Sebelumnya, kita lihat beberapa gerakan yang nanti mungkin bisa kalian gunakan untuk referensi program latihan kalian. Yang pertama ada push up. Push up yang benar, diperhatikan. Oke, kaki dibuka, tangan hanya selebar bahu. Turun. Nah, turun lagi. Ini push up. Push up yang benar seperti itu. Kalau waktunya turun, wajah noleh. Kemanapun terserah. Kanan kiri boleh. Gunanya buat apa? Agar seandainya kalau ada miss, kalau terpeleset tangannya, tidak langsung kena bawah. Takutnya nanti ada cedera. Ya, itu push up. Ada lagi lunge. Gerakannya mudah seperti ini. Nah, mudah. Ambil gerakan yang mudah-mudah dengan temannya. Nih, pelatihnya siapa ini? Pelatihnya siapa? Oke, ayo dipegang. Langsung bikin program latihan sederhana aja. Ini. Oke, langsung diskusi. Langsung diskusi semuanya. Langsung diskusi. Kira-kira program apa yang bisa membuat tubuh kalian menjadi semakin sehat? Sudah dapat kira-kira? Sudah ya? Oke, nanti sebelum kalian memulai untuk melakukan latihan, diukur dulu denyut nadinya. Biar apa? Biar tahu pada saat awal sama akhir itu beda enggak? Oke, untuk mengukur denyut nadinya bisa pakai timer, Mas. Bisa pakai timer yang ada di HP. Semuanya bawa HP kan? Oke, yuk diambil HP-nya untuk pelatihnya. Bisa diambil HP-nya. Ayo, bisa diambil HP-nya. Nah, coba sekarang buat. Ya, coba buat. Oke. Gunakan timer ini Mas, timer HP-nya Mas, dilihat Mas. Timernya dibuka, ya. Oke. Habis ini, situ kan ada pretest sama posttest ya. Pretest itu adalah latihan awal untuk mengukur. Posttest adalah latihan akhir untuk membandingkan nantinya ada kemajuan nggak dari latihan yang awal. Oke. Setelah ini kalian langsung bisa mulai untuk pretestnya, lalu tiap kelompok harus mempresentasikan di depan teman-teman yang lain. Bisa ya? Oke, ayo dimulai. Badan sambil keliling sambil membantu kalian. Oke, kalau udah nemu langsung bisa mulai praktek, nggak apa-apa. Langsung praktek nggak apa-apa ya. Sambil Pak dan lihat, sambil Pak dan nilai dari sini. Sudah nemu programnya? Oke, bisa langsung mulai latihan nggak apa-apa. Pakai ujung-ujung saja, pakai luas ruangan ini saja. Tidak usah. Oke, bisa langsung mulai latihan. Oke. Oke, mau ini latihannya apa? Mau push up sama skipping, Pak. Push up-nya untuk kekuatan, ya. Skipping-nya untuk endurance. Oke. Kemudian ada alat untuk skipping. Oke, ini Mas, bisa dipakai. Oke.
Dia sambil mengukur. Jangan lupa diukur juga denyut nadinya. Jangan sampai lupa. Oke. Wah, ini latihannya seru ini kelihatannya. Oh, ini ada yang latihan push up. Semangat, Mas. Ayo, semangat, semangat. Ayo. Ini latihannya apa, kalau boleh tahu? Untuk strength-nya kita Oh, skipping. Jadi kekuatannya menggunakan lunge. Terus habis itu endurance-nya menggunakan skipping. Oke, monggo. Mungkin kalau mau pinjam skipping bisa di temen juga ada. Ya, bergantian. Oke, selesaikan untuk post test sama pretestnya. Oke, ayo, harus semangat, harus semangat, harus semangat. Oke, jangan lupa temennya dikasih tahu, ayo, harus gini, harus gitu. Pelatihnya yang aktif. Nah, temponya harus sama. Tuh, 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 tuh. Nah, gitu. Harus sama temponya. Nah, terus. Ayo, semangat, semangat. Oh, oke. Kuat sekali. Pakai menggunakan push up ini, latihan kekuatannya ini. Keren ini kelompoknya. Oke, jangan lupa istirahat. Oke, kalau merasa udah capek, istirahat sebentar. Oke. Nah, waktu masih lama, gunakan semaksimal mungkin. Untuk pelatihnya harus aktif. Ayo.
Wah, ini lunch nih. Mbaknya kuat ternyata ya. Oke, ya. Diisi juga ya. Hmm? Yang mana? Ini. Yang mana yang ini, ta? Iya. Ya ini harus dilengkapi data-datanya, terutama denyut nadinya juga harus dilengkapi ya. Sama kayak gini loh. Taruh di sini mungkin Mas Tara. Latihannya di sini nanti ya. Latihan di sini aja nanti. Ya, itu aja nanti latihannya. Ngukurnya juga di situ. Oke, semuanya terlihat semangat. Hati-hati Mas, hati-hati Mas, hati-hati jatuh Mas. Oke, terus. Wih. Yang di belakangnya awas, hati-hati. Oke. Ya, ada apa? Ini kasih tambahan ini. Ya, ini di sini nama kamu. Ini nama ya. Ya. Ini nama. Yang lain juga diisi sesuai datanya. Denyut nadi diisi. Ini nama kosan juga diisi. Tadi data yang ini juga ada kolom namanya diisi juga. Ya. Ya. Oke. Siap. Ayo, semangat, semangat. Oke, waktu masih panjang, nggak apa-apa, dimanfaatkan untuk olahraganya. Ayo, semangat, semangat. Harus semangat semuanya. Harus semangat, tidak boleh malas. Oke. Wah, ini latihannya seru ini. Wow, lunch ternyata Masnya. Pelatihnya mana ini? Pelatihnya mana ini? Pelatihnya. Berapa repetisi, Mas? Tiga. Oke. 3 set. Oh, 2 kali PP. Oke, keren. Kuat banget. Semangat, Mas. Semangat, Mas. Ini untuk skippingnya. Repetisinya berapa? 3 set, 4 menit. Oh, 1 setnya 4 menit. Oke. Ini latihannya apa aja tadi? Push up sama skipping. Oke, push upnya udah. Oh, berarti tinggal skippingnya yang belum. Oke, bergantian. Gak apa. Oke. Semangat. Wah, ini. Ternyata hebat mbaknya ini. Pelatihnya ini keren pelatihnya. Pelatihnya keren, pelatihnya keren, pelatihnya keren, pelatihnya keren. Gokil. Oke, para pelatih jangan lupa ya, kalau menyuruh gerakan, menyuruh atletnya untuk gerak, meminta atletnya untuk gerak, tolong diberi contoh. Lalu juga dikasih waktu untuk rest, untuk istirahat. Ya.
Ya, Tadi yang ini ada ya Pak. ya, Sekarang yang ini juga ada. ya. Kalau dari pretest ke posttest kasih waktu istirahat. Kasih waktu istirahat ya. Jangan langsung habis pretest langsung disuruh posttest, jangan. Jadi kasih istirahat dulu, mungkin duduk, kaki diluruskan ya, baru nanti lakukan untuk posttestnya. Oke. Ya. Wah, diskusi nih, sedang diskusi lagi. Oke, Mas Tara, minta tolong data siswanya nanti kamu kasihkan ke Holden ya nanti ya. Yang ini ya. Oke. Pada awal pretest yaitu adalah 12, lalu setelah melakukan proses yaitu 19, yang artinya setelah mengalami kemajuan. Oke. Lalu pada latihan endurance, atlet pertama kami pada pretest yaitu hasilnya adalah 13. Lalu setelah melakukan proses yaitu 19, yang artinya sudah mengalami kemajuan. Oke. Lalu atlet kedua kami pada pretest yaitu hasilnya adalah 13. Lalu setelah melakukan proses yaitu 20, yang artinya juga mengalami kemajuan. Sudah selesai? Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kelompok selanjutnya. Oke, kelompok 3. Langsung ke nama nadi pretest posttest. Oke? Saya Dewi, saya Ilan, dan kami akan menyampaikan usulan dari kajian hari ini. Oke. Oke. Dari saya, Amel mengalami kemajuan dari tes sudah sudah latihan dan Ya. hasilnya 22 dan proses 19. Oke. Kemajuan Kemajuan 20 21 ke 19. Oke. dan hasilnya adalah 21 dan 19 di proses. Di adalah saya tahan Baim dari tes dari 22 ke proses 19. Oke. Amel dari tes 23 proses ke 20 mengalami kemajuan. Oke. Jadi semuanya mengalami kemajuan Mas ya? Ya. Oke, ya udah kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, kelompok selanjutnya. Kelompok terakhir ya ini ya, kelompok 4 ya? Ya, ayo. Langsung ke nadi setelah latihan untuk pretest sama prosesnya, juga nama atletnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Al-Malik Ibrahim dan partner saya. Ya, saya di sini ingin menjelaskan program latihan yang saya buat bersama kelompok saya sangat mengalami kemajuan terhadap atlet-atlet saya yang pertama bernama Haikal dan yang kedua Fajwila. Atlet pertama ditujukan pada latihan strength, yaitu push up. Pada saat pretest, awal akhir dari latihan pretest Ini perhatikan semuanya. 21, saat post test 19, sangat
ada kemajuannya lah pokoknya. Terus atlet yang kedua, Azwila, saat pretest denyut nadinya 22, saat post S 19. Jadi semuanya ada kemajuannya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan semuanya. Oke, jadi di sini Poldan menangkap bahwa setiap kelompok atletnya mengalami kemajuan. Yang awalnya cepat lelah di post-testnya ternyata apa? Belum mengalami kelelahan yang sangat signifikan, masih bisa bergerak, masih bisa bertahan untuk melakukan kegiatan yang lain. Ya, dari sini Poldan mengucapkan terima kasih. Ayo, baris lagi kayak tadi, kayak awal, kita cooling down dulu. Oke. Mana? Oke, ayo ikutin. Oke, ayo ikutin. Oke, sudah. Oke, silakan duduk. Oke, untuk kegiatan kali ini Poldan kasih evaluasi sedikit ya. Evaluasinya Poldan langsung masuk ke evaluasi pengukuran. Ya, langsung ke pengukuran, bukan latihan. Karena latihannya udah Poldan jelaskan. Terkait pengukuran, ya terkait pengukuran, penting banget sih, penting banget. Mungkin tadi Poldan beberapa melihat itu ada mungkin ada yang kurang paham atau gimana ya. Keburu latihan duluan, lalu baru ingat, oh iya, ternyata aku belum mengukur denyut nadi, nggak tahu tadi kelompok mana. Pokoknya Poldan lihat. Tadi ada. Akhirnya dia ngukur lagi, mulai latihan lagi. Jadi yang benar adalah diukur dulu denyut nadinya dengan rumus yang tadi. Setelah diukur, baru mulai latihan. Ya, dari sini paham. Ada yang ingin tanyakan? Ya, Amel. Fungsi ngukur denyut nadi, gitu ya pertanyaannya. Oke, pertanyaan bagus. Seperti yang Poldan jelaskan tadi, di PPT yang awal, ngukur denyut nadi itu penting. Sebelum kita latihan. Gunanya apa? Biar kita tahu batas maksimal kita itu sampai mana. Batas maksimal kita dalam berolahraga itu sampai mana. Jadi kita tuh nggak ngira-ngira gitu loh. Masa iya kita harus dalam sehari aku harus olahraga selama kurang lebih 3 jam, 4 jam. Terlalu lama. Ngukurnya, kita tuh olahraga sampai berapa lama, itu dari denyut nadi saja. Jika denyut nadi saja kita itu udah mencapai maksimal, yaitu mencapai 21 denyut per 6 detik, berarti tandanya kita sudah maksimal, kita sudah boleh istirahat. Jika emang mencapai 21 itu kita membutuhkan waktu yang lama, ya kejar. Kalau jika kita mencapai 21 itu ternyata membutuhkan waktu yang cukup sedikit, ya udah selesaikan. Itu adalah target, ya target di mana kebugaran kita itu dicapai. Ngukurnya pakai denyut nadi. Itulah pentingnya kita ngukur denyut nadi sebelum latihan, agar kita tahu sampai kapan kita latihan, sampai mana tingkat kebugaran kita. Itu adalah evaluasi hari ini sebelum kita masuk ke minggu selanjutnya. Ya, dari nilai di sini, mungkin Poldan bisa bilang bahwa kelompok 4 yang mungkin lebih superior lah. Karena apa? Poldan tadi lihat kelompok 4 itu udah selesai duluan prosesnya. Keren. Sudah selesai duluan, padahal yang lain masih ada yang lunge, masih ada yang push up, masih ada yang pakai skipping. Udah komunikasi duluan, udah diskusi duluan, ngatur strategi duluan. Mungkin untuk presentasi biar lebih gampang Mas ya mungkin ya. Ya, cukup lantang tadi pelatihnya ya. Jadi setelah itu kita akan membahas tentang latihan hari ini. Jadi pentingnya kita tahu, ya pentingnya kita paham akan olahraga itu seperti ini. Jika minggu kemarin kita membahas tentang olahraga secara singkat, hari ini kita bahas tentang efek dari olahraga. Kalau kita berolahraga yang kita dapatkan apa? Ya sehat dan bugar. Ya sehat dan bugar. Itu juga berhubungan dengan pola makan. Pola makan. Sebelum makan kita harus berolahraga dulu. Kebalik ya? Sebelum olahraga kita harus makan dulu sedikit. Tidak perlu banyak-banyak. Gunanya buat apa? Memberikan energi. Agar kita siap untuk berolahraga. Refleksinya adalah
Hari ini kita sudah mengenal latihan-latihan yang kita gunakan untuk kebugaran tubuh kita. Untuk minggu depan mungkin kita akan lanjut ke materi keseimbangan sama kecepatan. Oke? Ya. Oh ya. Oke, pertanyaan cukup bagus. Makan sama olahraga. Makan sama olahraga. Kalau kita tahu bahwa kita mau olahraga, minimal durasinya adalah 2 jam setelah kita makan. 2 jam setelah kita makan. Takutnya apa kalau kita makan dulu, lalu olahraga dengan intensitas tinggi, takutnya nanti perut kita kurang bisa menerima gerakan-gerakan hingga membuat kita cedera. Contohnya, mungkin kalau kita kenal di kata-kata orang Jawa yaitu sunduan, atau usus terasa kayak melilit, sakit banget. Itu kalau jarak makan sama jarak olahraga terlalu dekat. Mungkin itu Mbak jawabannya. Ya, jadi untuk pertemuan hari ini, pada akhirnya semoga bermanfaat untuk kalian ke depan. Kalian bisa menjadi lebih sehat. Tadi yang ada yang sakit, ada yang banyak pikiran, mungkin bisa menjadi lebih sehat esoknya. Oke, terima kasih semuanya. Pada akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.